Tadi sebelumnya ada sedikit gangguan ya, tadi saya jeda, saya review ulang. Ini di depan saya sudah ada untuk bahan bonsai beringin kimeng ya. Ini dulu budidaya dari terun cangkok sejari. Di sini sudah hampir 1,5 tahun untuk pembesaran batang. Kemudian saya ya lakukan penanaman di sini dari polybag. Dulu saya urai akarnya, saya tata sedemikian rupa, dan kemudian saya lakukan untuk pembesaran akar, seleksi akar, kemudian pembesaran akar, menjadikan akar ini dominan. Kemudian saya teknik untuk lakukan pengepresan ya, pengepresan pada akar yang dominan ini. Nah, ini saya mau melakukan untuk sedikit membuat akar yang kokoh seperti ini. Ini dulu seperti ini juga ya, sama seperti di sini, akar dominan besar. Dulu akarnya ini besar sekali, sekian saya potong, kemudian mempunyai pecahan akar. Ini stang atas belum saya setel karena bahan bonsai tentunya membuat kaki yang kokoh di bawah dulu. Nanti setelah maksimal mungkin saya akan baru melakukan penyetelan di atas, mungkin nanti ke depan buat tempelan di sini. Buat stang pertama di belakang sini sudah ada. Nah, nanti paling ini dipotong di sini, tapi saya menunggu akar ini kokoh dulu. Oke, saya mau langsung melakukan ini pengurangan akar agar nanti akar samping kanan kiri ini terlihat seperti ini ya, punya pecahan yang maksimal. Saya langsung mau mengerjakan. Untuk saya ambil dari sini dulu untuk yang di sebelah sini sebenarnya. Ini akarnya saya buang semua ya, untuk yang ke bawah, yang akar serabut, karena akan mengganggu untuk nanti pembesaran akar, dua akar ini yang saya pengen mau besarkan.
Oke, yang di sini sudah cukup ya, sepertinya sudah bersih. Nanti tinggal lakukan untuk penyikatan. Saya sisakan 2 akar ya, biar cepat untuk pendemianan pembesaran akar. Seperti halnya pada ini yang di depan sini. Untuk pendukung ya, akar pendukung saja ini saya biarkan untuk mensuplai nutrisi ke atas, membantu. Oke, saya mau mengurangi yang sebelah kanan dari layar kaca teman-teman ya. Saya mau cek. Oke, ini terlihat ya teman-teman, membuat untuk program cara teknik potong akar bahan bonsai beringin kimeng saya bikin V ya. Jadi tidak saya langsung potong, saya bikin pengurangan pemotongan V, tapi masih tersisa untuk akar yang di bawah, jadi mengeluarkan serabut di atas. Ini saya akan melakukan pemotongan. Ini terlihat ya teman-teman, ini akarnya. Jadi ini nanti kalau kita potong ini cepat untuk pembesaran. Saya mau mencoba untuk memotong dulu. Saya pernah berbagi ya teman-teman untuk teknik cara potong paling aman untuk membuat anak cabang akar. Nanti saya lampirkan linknya di bawah deskripsi, teman-teman bisa lihat. Ini sudah mulai saya potong, sudah mulai putus ya. Kita lihat dari sebelah sini ya, terlihat nanti akarnya seperti apa. Kita V dulu, jangan langsung putus. Setelah anak cabang akar keluar, baru kita lakukan pemotongan total. Oke, sudah putus ini teman.
Oke, ini sudah putus ya. Saya mau menyisakan 2 akar saja. Ups. Saya mau pakai yang bawah. Nah, oke teman-teman, untuk seperti ini ya, saya juga banyak belajar dari teman juga. Untuk agar seperti ini kita buang sekalian ya. Untuk yang kering seperti ini kita nyampe terlihat luka baru untuk tulangnya. Nanti setelah kita kerjakan, kita bersihkan, kita nanti bisa kalau sudah kering kita kasih salep kambium ya. Nah, kalau sudah kering lagi baru kita timbun pakai media tanam yang poros. Kalau yang bagus pakai pasir malang yang kasar ya. Jangan tanah karena kalau tanah biasa, kalau enggak pasir ladu kali enggak. Untuk tanah biasa atau campur pupuk sekalian nanti akan meresap ke tulangnya, ini akan mengakibatkan jamur ya. Saya coba mau bersihkan dulu. Bahan kimeng, bonsai kimeng sebenarnya cepet ya, tapi nanti kita perlu modal yang banyak. Kita butuh cangkokan banyak sejari atau sepuntung rokok yang banyak, kita bisa tempel-tempel buat akar, buat terusan cabang-cabang gitu ya. Itu akan lebih cepat rencana ya. Kita cek dari sebelah sini ya. Udah mulai saya potong, rencana mau dipotong di sini.
sedikit terlambat ini pengerjaannya, ini tidak akan saya paksakan karena ini sangat dalam. Nanti saya untuk perawatannya rutin agar cepat kalium untuk jalan. Oke, coba untuk kita cek ya dari belakang layar kaca untuk teman-teman. Oke, ini untuk nanti mungkin dari belakangnya di sini ya terlihat. Nanti ini sudah saya bersihkan semua akar-akar yang di bawah. Oke, untuk berikutnya jangan lupa ya teman-teman, seperti ini kita lakukan untuk penyikatan ya. Oke, kita bersihkan, kita keluarkan semua. Untuk teman-teman yang selalu mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, ataupun teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu, mungkin waktu juga keadaan juga. Saya lakukan penyikatan yang bersih ya sampai ke batang utama. Ini akan saya langsung potong saja, soalnya nanti malah terlihat luka lebar ya di sini ya. Nanti kita bisa menambah stang di sini dengan teknik kita mencangkok dari cabang-cabang yang lain yang tidak dipakai. Kita tanam di polybag, kita langsung bisa nanti menempelkan di sini, atau mungkin kita pres akan tumbuh di sini. Terutama bekas luka pada pahatan yang kita bersihkan seluruhan. Kemarin saya sudah berbagi juga untuk teknik press di atas seperti apa, nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman ya.
Kira-kira 1 bulan yang lalu saya lakukan press di atas setelah akar maksimal, tapi akarnya sementara di sini pecahan akarnya saya timbun. Nanti saya akan tunjukkan untuk teman-teman di video akhir ya, setelah pengerjaan ini selesai. Oke, sepertinya ini sudah selesai ya untuk penyikatan bekas alat kita. Kita biarkan biar kering dulu. Setelah nanti benar-benar kering, baru kita kasih salep kambium. Dan nanti setelah pemberian salep kambium kering, kita bisa timbun sekian. Oke, saya akan tunjukkan untuk teman-teman pengepresan 1 bulan yang lalu saya lakukan, hasilnya seperti apa. Tapi untuk sementara belum saya berani seleksi untuk cabang, karena cabang-cabang tunasannya, tunas barunya masih muda ya, belum tampak coklat. Nanti kalau sudah coklat baru saya setel lagi. Untuk penyetelan nanti juga terus terang ya, untuk saya pribadi, saya baru belajar program bawah dan gerak dasar. Untuk terus-terusan cabang pertama, kedua, dan back terusan mahkota saya baru mau belajar, dan atas sendiri saya masih belajar juga sama teman-teman yang lebih senior ya. Saya akan matikan untuk airnya dulu. Oke teman-teman, ini nunggu kering dulu ya. Nanti kalau sudah kering akan saya lakukan untuk pemberian salep kambium. Nanti Pak, untuk depannya mungkin di sini ya. Nanti untuk penambahan cabang di sini terus terusan mahkotanya mungkin di sini ya nanti. Nah, terusan mahkotanya di sini. Potong. Oke, saya mau tunjukkan untuk teman-teman pengepresan untuk 1 bulan yang lalu. Bahan benzo beringin kimeng juga dulu sejari juga, 3 tahun kurang lebihnya. Kalau 3 tahun lebih belum ya, 3 tahun kurang, sekitar 2 tahun 7 bulan. Dari sejari saya press sudah banyak sekali. Oke, saya mau tunjukkan untuk teknik pengepresannya. Nah, maaf ya teman-teman, ini di pinggir jalan jadi agak sedikit berisik. Di sebelah sana jalan raya. Ini dia teman-teman, ini sudah lingkar sekitar 45, hampir 50. Ini dulu saya lakukan teknik press tinggi sekian. Terus setelah banyak titik mata tunas di atas ini dulu juga banyak sekali, untuk tunasnya saya potong pendek lagi. Di sini sama, agak tinggi, di sini juga tinggi. Tinggal melakukan seleksi, tapi terlihat ya untuk batang mata tunas yang baru ini masih muda sekali. Tapi ini untuk muka sepertinya dari sana rencana kita lihat.
Oke, nah, di sini ya untuk nanti bukannya. Nah, ini masih batangnya masih muda semua ya untuk cabang-cabangnya. Terlihat di sini sudah rimbun sekali, tinggal melakukan beberapa untuk pengurangan nanti cabang-cabang mana saja yang mau dipakai. Terus mungkin ada pengepresan ulang. Mungkin sudah tepat di sini sudah ada. Nah, nanti biar nunggu untuk warna kulit tunas barunya biar coklat baru saya lakukan untuk pengepresan. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Budaya Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua. Kita terus semangat berkarya, berbudidaya apapun ID pohonnya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.